kasih keriduan, kasih karuniamu ya. Kasih karuniamu ku hidup, kasih karuniamu waktu berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu dan anugerah-Mu dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kita berdoa. Haleluya. Benar Tuhan, kasih karuniamu telah menyelamatkan kami dan menjadikan kami menjadi milik kesayangan-Mu, sehingga hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada dan pergi, kami akan merasakan tenang dan damai hidup kami. Hidup kami pun akan belajar tetap bersyukur dan beribadah padamu. Pagi yang indah ini, penuhilah ruangan ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami merasakan kemuliaan Tuhan yang sanggup mengatasi segala sesuatu pergumulan kami. Dan biarlah kami menikmati juga persekutuan seorang dengan yang lain. Kami rukun dan damai, baik di antara suami istri, orang tua dengan anak, sesama jemaat Tuhan. Kami dalam pelukan tangan kasih-Nya Tuhan. Itu sebabnya biarlah mujizat dan sukacita memenuhi hati kami sekalian. Dan yang masih bergegas, hentarkanlah mereka dengan selamat, sehingga kami bisa
penuh dengan sukacita meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kuasa setan iblis kami mau usir dari hati pikiran kami, dari ruangan ini kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, di kota, di luar kota. Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan, ampunilah dosa. Aman, di rumah aman, dan rasa aman itu tidak hanya sekedar ya, tapi aman berlimpah-limpah. Amin. Jadi itu harus kita rasakan dalam hidup kita. Kalau belum, lewat ibadah nanti hati kita diisi dengan rasa aman ya. Kita ganti nyanyian kita sebagai mempelainya. Sebagai pengantin mempelainya Tuhan.
akan datang kembali sebagai mempelai, ya. Kalau dia mempelai pria, kita adalah mempelai wanitanya. Sebab di tengah malam terdengar suara song-songlah, mempelai laki-laki datang. Ya, kita ganti nyanyiannya. Tuhanlah terang dan keselamatan. Tempat terindah. Di kakimu ku tercampur Padu dosa, hukuman dan kematian menantikan. Penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Di kakimu ku duduk menantikanmu. Berdahaga akan kebenaran.
menjadi anugerah daripadaku. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Di kaki-Mu mohon belas kasih-Mu, sekalipun hamba tak layak menerima firman-Mu. Sudah saja remah-remah Kau berikan padaku. Ku percaya sangat berkuasa untuk menolong. Kita pakai berdiri. kaki-Mu ku bersambah Dan hidupku pecahkan genap hatiku bagi-Mu Tuhanku. Daripada sembah sujud ku hanya bagi-Mu. Sebagai dasar terima kasih-Mu sudah baikan-Mu. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah. Sekali lagi. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah
jiwaku. Sadamai sentosa di bawah kakimu. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Dasipan. Kita tetap berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih. Demikian lagu pujian yang kami persembahkan. Bagaimana tempat yang paling indah adalah di bawah kaki-Mu Tuhan, di mana di situ kami bertelut dan berlutut, karena di bawah kaki-Mu Engkau menyatakan kemurahan-Mu, Engkau menyatakan kasih karunia-Mu. Seperti Yohanes yang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, walaupun dia rebah, dia seperti orang yang mati, tetapi tangan kasih-Mu Tuhan mengangkat, memulihkan, dan juga Kau yang memakai dia Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dan semua Tuhan, para wanita yang sudah Tuhan Engkau angkat dari kejatuhan-kejatuhan dosa, Engkau yang mengubahkan mereka menjadi kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, kuasalah Tuhan di dalam hati kami, Roh Kudus yang Engkau utus Tuhan, biarlah menaungi setiap hati dan pikiran kami, telinga kami, dan juga bahkan setiap tanduk dan perbuatan dan ucapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami bersama kami menolaknya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar lebih kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 26 ayat yang ke-9. Mazmur 26 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Teruskan boleh. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangannya menerima suapan. Ya, kita akan lihat dulu yang ayat ke-9. Ya, ayat yang ke-9. Diulangi lagi. Saya bacakan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Ya, cukup dulu sampai situ. Ya, kita akan lihat ini doa permohonan dari Raja Daud ya kepada Tuhan supaya dipisahkan ya kehidupannya, bahkan sampai akhir hidupnya dipisahkan dari orang-orang yang berdosa. Karena dalam Maliaki 3:18 dikatakan, kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik ya. Jadi tidak ada nanti kesamaan satu dengan yang lain, tidak ada persekutuan di antara orang benar dan juga orang fasik, di antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Nanti benar-benar dipisahkan. Ya, ini juga yang menjadi permohonan dari Raja Daud supaya sebelum matinya atau akhir hidupnya atau langkah akhirnya tidak diperhitungkan dengan orang-orang berdosa. Ya, ini yang harus kita doakan juga ya. Seperti pada minggu yang kemarin, minggu kemarin kita pernah mendengar salah satu ya harapan dari seorang yang suci, katakan kalau sebelum tidur dia selalu melihat ke jendela, dia tatap langit
dia berdoa kepada Tuhan, ya kapan kau datang Tuhan, dan di sana dia merasakan bahwa ketika dia menantikan kedatangan Tuhan, dia merasakan ada kesiapan dalam dirinya dan ada rasa damai sukacita. Nah, kita akan lihat siapa itu orang berdosa dan apa itu dosa. Kita akan lihat dulu beberapa pengertian tentang dosa. Yang pertama adalah dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Ini ada beberapa definisi dari dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Ya. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi ada aturan, ketetapan yang diberikan Tuhan kepada semua orang percaya. Ya, ketetapan ini bukan untuk membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi peraturan ini supaya kita bebas melakukan. Ya, kalau kita dikatakan dalam kitab kita itu adalah orang merdeka, orang yang bebas, tapi orang yang terikat adalah hamba dosa. Ya, sehingga kita bisa merdeka. Ya, jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Nah, jadi dosa masing-masing kepercayaan berarti berbeda. Ya, ada yang sama. Kalau misalnya mencuri di agama lain, di kepercayaan kita sama. Ya, ada beberapa yang berbeda. Ya, ada hukum Allah, ada ketetapan, ada perintah Tuhan. Jadi kalau hukum ini berbicara tentang perintah Tuhan, ya, dan juga larangan. Perintah adalah untuk dilakukan, larangan untuk tidak dilakukan. Nah, jadi yang pertama, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Yang kedua, dosa adalah kejahatan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17. Ini yang disebut dosa. Demikian firman Tuhan. Semua kejahatan adalah dosa, Ya. tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, semua kejahatan adalah dosa. Dosa atau kejahatan. Kejahatan artinya di sini ketidakbenaran. Ya, ketidakbenaran. Ya. Semua kejahatan yang disebut juga amoral, tidak bermoral, ya, itu disebut dosa. Yang ketiga sekarang, Yakobus 4 ayat 17. Yang ketiga, dosa itu adalah tahu yang baik tetapi tidak melakukannya. Nah, itu dosa. Ini sesuai dengan hati nurani. Nah, kita masing-masing punya kegiatan yang berbeda-beda. Ya, nanti yang menentukan sikap kita adalah hati nurani. Nah, kalau hati nurani ini menyampaikan yang baik tetapi kita tidak melakukannya, itu disebut dosa. Ya, boleh dibaca. Demikian firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, tetapi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti beberapa pengertian dosa. Ya. Yang keempat sekarang. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman yang benar, nah, itu dosa. Ya, Roma 14 ayat yang ke-13. Roma 14 ayat yang ke-13. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman yang benar. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Roma 14 ayat 23. 23, demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya.
Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Iman ini timbul dari pendengaran. Nah, ketika pendengaran ini diaktifkan, nanti akan tumbuh dalam hati kita itu iman. Nah, iman juga harus berdasarkan perbuatan. Ya, jangan percaya kita kalau iman itu tidak berdasarkan perbuatan. Itu adalah iman yang mati. Ya, tapi iman yang benar adalah iman yang berdasarkan perbuatan iman tersebut. Tapi barang siapa yang memang kalau ia makan, ia telah dihukum. Nah, kita sudah sering mendengar masalah makan, ya. Sudah diterangkan beberapa kali kalau kita boleh makan apa saja, tetapi ada yang dilarang. Ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang mengandung darah, nah itu tidak boleh kita makan, dihindari. Ya, mungkin kita masih perdebatkan apa salahnya, ya, apa dampaknya bagi kita. Ini firman Tuhan yang sangat ringan sebenarnya, ya, yang sudah sering kita dengar bahwa darah itu adalah nyawa segala makhluk. Ya, jangan memakan darah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada. Ya, berarti ketetapan ini. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman yang benar adalah dosa. Ya. Yang kelima, dosa adalah pendurhakaan. 1 Samuel 15 ayat 23. 1 Samuel 15 ayat yang ke-23. 1 Samuel 15 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku. 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedengkilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firmanku, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, durhaka ini biasanya dilekatkan kepada seorang anak, ya, yang tidak tahu diri, ya, yang sudah dirawat oleh orang tuanya, yang sudah dibesarkan, disekolahkan sampai satu ketika sudah besar, ya, dia tidak lagi ingat kepada orang tuanya. Nah, itu durhaka. Ya, bahkan bukan saja tidak ingat, memberontak kepada orang tuanya. Makanya di sini disebut anak durhaka. Ya, seperti itu ya. Jadi pendurhakaan itu dosa. Nah, ini semua arti-arti dosa. Nah, tetapi semua orang telah melakukan dosa. Perbuatan dosa telah dilakukan oleh semua orang. Bahkan kebenaran tidak ada dalam semua orang. Nah, jadi orang berdosa mana yang tidak masuk dalam kumpulan orang yang diselamatkan? Ini pertanyaannya. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, orang berdosa mana yang tidak dihitung oleh Tuhan? Nanti dimasukkan dalam kumpulan-kumpulan orang berdosa. Yang pertama, orang berdosa mana yang tidak masuk dalam kumpulan orang yang diselamatkan? Yang pertama adalah orang yang tidak mengakui dirinya orang berdosa. Itu hati-hati. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai yang 10. 1 Yohanes 1 ayat yang 8 sampai yang 10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, Ya. maka kita menipu diri kita sendiri. Ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Terus Dan kan? kebenaran tidak ada dalam Ya, kita. tidak ada kebenaran dalam diri kita. Nah, jadi ada orang mengatakan tidak perlu dinyatakan dosa. Kalau dinyatakan dosa itu adalah hukum Taurat. Ya. Tapi kalau di sini kita lihat, jika orang berkata, aku tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran
tidak ada di dalam diri kita. Ya, jadi kebenaran itu muncul dari pengakuan kita kepada Tuhan bahwa diri kita adalah orang berdosa, bukan orang sempurna. Ya, bukan orang yang tidak berdosa. Ada beberapa ajaran saya pernah mendengar, kita itu bukan orang berdosa. Ya, kita adalah orang yang ditebus. Memang kita orang yang ditebus, tapi kita masih melakukan dosa. Berarti kita masih disebut orang berdosa. Tetapi orang berdosa ini kalau dia mengaku dosanya, dia menerima kebenaran dari Tuhan. Teruskan. Jika kita mengaku dosa kita, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan iya, adil, dia adalah setia dan adil. Teruskan. sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Iya. Jadi kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, ingat kembali, dan juga kepada sesama. Makanya hati-hati kalau berbuat dosa kepada sesama ini, kalau kita tidak mengakuinya. Bagi kepada suami dan istri. Ya. Jadi kalau kita mengaku dosa kita, maka kita setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Bukan saja mengampuni, ada tahap selanjutnya. Kita itu disucikan dari segala kejahatan. Disucikan ini tidak berbekas kembali. Ya, tidak berbekas. Kalau misalnya kita di sini ada bekas paku, ya. Bekas paku ini kalau dicabut dia masih ada bekasnya. Nah, masih kelihatan bekas pakunya, bekas dosanya. Nah, tapi kalau Tuhan, kalau sudah cabut paku itu, dia menyucikan, tidak berbekas lagi. Di mana bekas paku yang tidak terlihat? Nah, begitu juga kalau kita disucikan, tidak sampai tidak berbekas lagi, sampai kita disebut orang bukan orang berdosa lagi. Ya, tapi kalau kita masih berdosa, kita akui. Ya. Kita disucikan dari segala kejahatan. Teruskan. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Ya. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, perhatikan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, apalagi kalau dosa itu sudah ditunjuk oleh firman Tuhan, sudah diberitakan mungkin oleh istrinya, ya, suaminya, sesamanya. Ya. Kalau kita tidak mengaku bahwa kita telah berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Ya, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi firman itu tertanam dari orang-orang yang mau disucikan, mau diubahkan. Ya. Jadi kita harus mengaku dosa, dan setelah kita mengaku dosa diampuni. Ya. Jadi di sini katakan dosa itu disucikan dari segala macam dosa. Jadi segala dosa artinya dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Segala dosa juga berarti artinya semua jenis dosa, tidak ada terkecuali. Semua jenis dosa bisa diampuni oleh Tuhan. Ya, ada beberapa jenis dosa. Salah satunya adalah kita menghujat Roh Kudus. Itu dosa yang tidak bisa diampuni, ya. Yang kedua, orang berdosa mana yang tidak nanti dikumpulkan, ya, dengan orang-orang selamat? Karena kita semua orang berdosa. Tetapi ada orang berdosa dikumpulkan dengan orang-orang berdosa. Disebut di sini adalah orang fasik. Ya. Yang kedua adalah mereka yang bertekun di dalam dosa. Ya. Roma 3 ayat yang 8. Ini orang-orang yang akhirnya menolak keselamatan. Ya. Demikian firman Tuhan. Bukankah
tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya, kita baca bersama-sama. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya, banyak orang mungkin berpikir, terutama kita orang Kristen, ya kita disebut karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ya, mereka memikirkan bahwa oh berarti kalau gitu berbuat jahat saja. Kalau kita berbuat jahat dikatakan nanti kasih karunia akan ada. Ya, karena di mana di situ ada kejahatan, di situ akan muncul kasih karunia. Ya. Nah, tapi kita harus tahu di sini kalau orang yang berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul dalam diri kita, atau supaya kasih karunia itu makin bertambah-tambah dalam hidup kita. Nah, itu adalah orang yang bertekun di dalam dosa. Ya, orang yang bertekun dalam dosa. Orang yang semacam ini dikatakan orang yang sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi jangan salah menggunakan kata kasih karunia. Ya, kasih karunia ini memang diberikan pertama kali kepada kita ketika kita bukan menjadi orang yang benar. Ya, bukan menjadi orang yang suci. Kita itu dipilih semua dari kehidupan yang rusak, yang tidak benar. Tapi setelah kita mendapat kasih karunia, kita jangan salah gunakan kasih karunia Tuhan. Ya, walaupun kasih karunia Tuhan memberikan kepada kita pengampunan, walaupun kasih karunia Tuhan memberikan kepada kita pengampunan yang tidak terbatas, ya, tetapi jangan disalahgunakan. Nanti orang-orang yang bertekun di dalam dosa, ini adalah orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Ya, jadi yang kedua, orang yang bertekun di dalam dosa. Yang ketiga, orang berdosa mana yang tidak akan diselamatkan? Ya, orang berdosa yang ketiga adalah orang berdosa yang tidak bisa mengampuni dosa orang lain. Ya, kita baca dulu. Matius 18 ayat yang 21. Matius 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, ini perkataan dari Tuhan. Ya, ada orang yang berkata, sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni kesalahan atau dosa saudara kita? Sampai 7 kali? Ya, Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, sebenarnya 70 kali 7 kali. Kali berapa lagi? Ya, kalau misalnya satu hari saudara kita, istri kita, ya, anak kita, bapak kita melakukan kesalahan mungkin 7 kali dalam sehari. Ya. 7 kali dalam sehari. Atau stok pengampunan kita hanya 7 kali. Ya. 1 kali lagi kita putus, 1 kali lagi cerai, 1 kali lagi engkau nggak dianggap. Ya. Tapi Tuhan berkata 70 kali 7 kali sampai tidak terbatas. Mengapa? Karena Tuhan juga mengampuni kita tidak terbatas.
Ya, boleh. Ya. Dilanjutkan boleh? Yesus berkata Ayat kepada- yang ya boleh lanjutkan aja. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Teruskan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 26 langsung. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Ya. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ya, jadi kalau orang sudah menyembah, sujud menyembah, bukan saja dia tapi kalau sudah menyembah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ya, itu menyembah. Teruskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Ya, kadang orang bertekad kepada seorang, aku tidak pernah mau mengampuni dosa itu sampai saya mati. Sampai ada orang berkata, sampai di neraka pun saya tidak mau mengampuni. Ada orang berkata semacam itu. Ya, jadi hati-hati. Pengampunan yang sudah kita berikan juga kepada orang lain. Saudara kita, teruskan. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Terus yang 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Ya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ya, ayat 35 langsung saja. 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Ya. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu Iya. dengan segenap Nah, hati. jadi dosa yang semacam ini tidak diampuni. Ya, ada satu lagu pujian yang menurut saya salah ya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu sebenarnya kurang tepat. Ya, tidak ada pengampunan bagi orang yang tidak bisa mengampuni. Ya. Nah, yang keempat tadi 3 adalah orang yang berdosa yang tidak mau mengampuni. Nah, yang keempat sekarang, orang yang menghina korban Kristus. Nah, ini yang disebut orang yang tidak nanti diselamatkan. Ibrani 10 ayat yang 29. Ibrani 10 ayat yang 29. Menghina korban Kristus, kasih karunia dan pekerjaan roh. Demikian firman Tuhan. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, Ya. yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, Ya. dan menghina roh kasih karunia. Ya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, kita tidak perpanjang lebar yang ini. Menghina korban Kristus. Ya, banyak orang di luar sekarang menghina korban Kristus. Buat apa Yesus atau Tuhan jadi manusia? Cukup mengampuni saja. Buat apa dia mati? Ya, sebenarnya kita sudah harus tahu jawabannya. Kalau tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jadi harus ada yang ditumpahkan darah, yaitulah Yesus Kristus. Bukan lembu lagi, bukan kambing lagi, bukan domba lagi. Tetapi harus ada yang tidak bercacat, yang sempurna. Ya, tidak ada satu, tidak ada yang lain kecuali Tuhan yang sempurna menjadi manusia. Itu korban yang sempurna. Kalau ada manusia saja yang bisa melakukan semua hukum Taurat, itu bisa menjadi korban. Ya, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Harus Tuhan lewat Yesus, ya, mati dan kayu salib. Nah, yang kelima sekarang, orang berdosa mana yang tidak diselamatkan? Ya, orang berdosa mana yang tidak diselamatkan? Yang kelima adalah orang yang mengundurkan diri. Ya, boleh kita baca dalam
Ibrani 10 ayat 39, ayat 38 boleh? Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar Ya. akan hidup oleh iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, Nah, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. aku tidak berkenan kepadanya. Teruskan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ya, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri atau binasa. Teruskan. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya, jadi hati-hati. Jangan menjangkal iman kita. Ya, jangan menyangkal iman kita. Karena apapun yang di dunia ini, ya itu sama dengan mengundurkan diri. Kalau orang itu tidak mendapat kemurahan Tuhan, dia akan binasa selama-lamanya dalam lautan api dan belerang. Jadi hati-hati, perhatikan semua anggota keluarga kita. Ya, perhatikan diri kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Nah, kita akan belajar sekarang orang berdosa ternyata bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kita ambil beberapa contoh saja. Ya, dengan dosanya yang mencolok. Ya, mungkin kita akan sekarang menyadari dosa kita seperti apa. Apakah sama seperti orang-orang ini? Nah, kita akan lihat dalam perjanjian baru ada beberapa orang yang disebut paling berdosa. Nanti ada orang yang terkenal berbuat dosa. Sekarang kita sebutkan saja yang pertama, Paulus. Nah, Paulus ini seorang dikatakan yang paling berdosa. Apa dosa dari Paulus ini? Dia seorang antikristus. Ya, seorang antikristus. Dia benci kepada Yesus atau Kristus. Ya, 1 Timotius 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku yang tadinya seorang penghujat. Ya, aku seorang penghujat. Dan seorang penganiaya. Ya, seorang penganiaya. Dan seorang ganas. Seorang ganas. Teruskan. Tetapi aku telah kasihaninya. Aku telah dikasihaninya. Teruskan. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Ya. Yaitu di luar iman. Nah, kita garis bawahi mereka yang menghujat. Ya, mohon maaf, saya ketika ada orang yang menghujat kekristenan, mereka anti kepada Kristus. Nah, kita jangan mendoakan dia cepat mati, ya. Tapi kita doakan seperti Paulus supaya mereka ditangkap oleh Tuhan. Ya, saya selalu berdoa, apalagi kalau di TV. Wah, kalau mohon maaf ya, Imam Jumbo. Ya, saya doakan dia, bukan doakan yang tidak baik, tetapi saya doakan supaya dia bertobat. Bayangkan kalau dia bertobat, berapa orang yang bisa dia bawa. Ya, seperti Paulus. Berapa banyak orang yang dibawa oleh seorang antikris, orang yang di luar iman. Ya. Paulus ini dikatakan dia tidak bercacat celah mengenai hukum Taurat. Ya, mengenai darah dia orang Farisi. Ya, tapi dia seorang penghujat dan juga seorang penganiaya, ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Teruskan. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. iya. Teruskan. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi bukan karena perbuatan baik dari Paulus, tetapi memang Tuhan memiliki kasih karunia kepada Paulus. Orang sebagai anti kepada Kristus, antikris, ya. Teruskan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Teruskan. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Teruskan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Ya,
agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh Ya, bagi dengan mereka demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya yang kepadanya. kemudian percaya, yang baru percaya. Ya, yang dulu tidak percaya menjadi percaya. Ini contoh yang nyata bahwa orang yang paling berdosa, orang yang anti kepada Kristus, anti kepada kekristenan bisa diselamatkan. Terus kan? Dan mendapat hidup yang kekal. Ya, yang mendapat hidup yang kekal, yang belum percaya, Paulus akhirnya menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya. Jadi orang berdosa yang seperti Paulus yang akan diselamatkan, yang mendapat kasih karunia walaupun dia paling berdosa. Nah, sekarang yang kedua adalah orang yang pandai menyembunyikan dosa dan akhirnya dia tertangkap basah. Ini adalah seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ini pandai menyembunyikan dosa. Yohanes 8 ayat yang ketiga. Yohanes 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, teruskan. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Ya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat Nah, zina. jadi kalau kita tertangkap basah berbuat dosa, ya mungkin kita seperti diadili oleh orang Farisi. Ya, ada orang menghakimi, wah pencuri, misalnya pezina, misalnya seperti apa, ketika ketangkap basah. Nah, yang kita sering lihat, ya orang malah membela dosanya. Wah, saya bukan seperti itu, bukan seperti ini. Ketika dia ketangkap berbuat dosa. Nah, seorang perempuan kedapatan berbuat zina ini adalah orang yang pandai menyembunyikan dosa. Ya, akhirnya dia ketangkap. Ya, kalau saya pelajari ternyata ini bukan orang bisa jadi adalah bukan orang Sunda, tetapi orang yang sembunyi-sembunyi berbuat zina. Ya, akhirnya dia kedapatan, tapi nanti ada orang yang terkenal, nah itu orang Sunda. Ya. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ya. ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, Ya. hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan Ya, itu. mungkin perempuan ini baru sekali berbuat dosa. Saya tidak tahu. Ya, yang paling penting di sini dia kedapatan berbuat dosa. Ya. Dan ketika dia berbuat dosa ketahuan, dihakimi. Orang-orang kalau dihakimi masa ini sudah babak belur. Ya, saya sering melihat kalau orang ketika dihakimi masa babak belur. Kasihan. Ya. Tapi memang kadang-kadang harus dihakimi dulu oleh masa baru ngerti bagaimana susahnya hidup benar. Ya. Nah, jadi di dalam ayat selanjutnya boleh? Ayat yang ke-8. Ya. Lalu ia membungkuk pula Ya. dan menulis di tanah. Ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Ya, pergilah mereka seorang dari seorang. Ya. Yesus di sini tampil sebagai imam besar. Dia sebagai pembela. Ya. Sebenarnya Tuhan Yesus di sini sudah menjadi pembela, dia siap kalau misalnya harus dilempari batu juga. Kan ini sebagai pembela. Ya, tapi bukan saatnya. Terus kan? Mulai dari yang tertua. Nah, di sini Tuhan menyadarkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Mulai dari yang tua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri. Ya, dengan akhirnya perempuan tinggallah itu, Yesus seorang diri. Terus kan? yang tetap di tempatnya. Ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, Hai perempuan, di manakah mereka? di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ya, tidak ada seorang yang menghukum engkau.
Jawabnya, Jawabnya? tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ya, kata Yesus. Ya. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, jadi orang yang pandai menyembunyikan dosa. Mungkin karena dosanya ini dia dipermalukan. Ya, kadang ketika orang dipermalukan, dia minder, takut, drop imannya, hancur, menghancurkan dirinya. Tetapi bagi kita yang mungkin sedang dipermalukan karena dosa kita, lihatlah seperti perempuan ini. Ya, Tuhan mau mengangkat kita kembali. Ya, walaupun menurut hukum Taurat ini harus dihukum mati. Nah, jadi yang kedua, orang yang pandai menyembunyikan dosa dan akhirnya dosa ini mempermalukan dirinya. Tuhan mau mengangkat. Nah, sekarang yang ketiga. Pemungut cukai. Ya, ini orang-orang berdosa. Yang dosanya ini dosa yang disebut levelnya sudah tinggi, pemungut cukai. Nah, sekarang yang paling kita mau kalau di dalam berita, salah satu dosa yang membuat semua orang kesal, semua rakyat kesal apa? Koruptor. Nah, koruptor. Nah, ini seperti Lazarus atau Zakeus. Ya, boleh kita baca dalam Lukas 19 ayat 2. Nah, kadang-kadang kita baru nonton TV kita sudah menghakimi. Ini hukumannya mati. Kalau di tempat lain mungkin kita sebut saja negara Cina, orang ini harus dihukum mati. Ya. Tapi Tuhan berbelas kasih kepada koruptor. Ya, kalau yang mendengar nih ada koruptor. Dosa yang paling dibenci oleh semua orang. Paling dikesali. Ya. Paling sebel gitu kalau misalnya ada orang koruptor. Mencuri uang rakyat. Wah, dia mencuri uang kita, uang rakyat. Ya. Lukas 19 ayat yang pertama. Yang firman Tuhan, di situ ada seorang bernama Zakeus, Ya. kepala pemungut cukai, Ya. dan ia seorang yang kaya. Ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, Teruskan. sebab badannya pendek. Ya. Maka Badannya pendek. Teruskan boleh? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, Ya. lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus Ya. yang akan lewat di situ. Ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, Ya, Zakeus segeralah turun. sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun. Ya, dan lalu menerima Yesus segera dengan turun. sukacita. Menerima Yesus dengan sukacita. Teruskan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Iya. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Iya, di rumah orang berdosa. Ya, kita paling kesal ya kalau misalnya orang seperti ini. Dan di sini juga orang bersungut-sungut. Kenapa nih Tuhan datang di seorang koruptor? Ya, tapi kita lihat. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Ya, Tuhan, setengah dari milikku Ya. akan kuberikan kepada orang miskin. ya, Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi juga, keselamatan ya. kepada rumah ini. Iya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan hanya Zakeus, tetapi rumah ini. Ingat apa yang kita dapatkan itu kalau hasil mencuri, hasil korupsi yang mendapat, ya disebut juga kalau uang hasil semacam ini, anak-anaknya kena. Makanya tidak salah kalau misalnya dosa korupsi ini dimiskinkan satu keluarga. Karena semuanya itu mendapat. Ya, itu istrinya kena juga dapat, anaknya juga dapat. Secara langsung atau tidak langsung, disadari itu tidak disadari. Ya. Jadi keselamatan telah
ada di dalam rumah ini, teruskan. Karena orang ini pun anak Abraham. Ya, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Iya, cukup sampai di situ. Ini yang ketiga, seorang koruptor, orang yang mencintai uang. Serakah bisa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ya, asal seperti Zakius. Ya, kalau sudah tahu itu bukan hasil, dia kembalikan. Ya, kadang orang mengakui tapi tidak mau mengembalikan. Bahkan Zakius katakan di sini, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ya. Bayangkan kalau misalnya dikembalikan, kalau misalnya dia memeras 100.000 misalnya, dia kembalikan 100.000 ya masih impas. Tapi kalau sudah dikembalikan 4 kali lipat, orang yang diperas itu pasti bersuka cita, pasti akan mengampuni juga. Wah, saya sudah bertobat, ini saya kembalikan 400.000 misalnya. Nah, kita belajar dari Zakius. Ya. Yang keempat sekarang, seorang pembunuh yang ganas. Itu penjahat di samping kanannya Tuhan. Ya, kita baca dulu saja dalam Lukas 23 ayat 40. Lukas 23 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang seorang menegur dia, Ya, katanya, teruskan. tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ya, Kita memang selayaknya dihukum, iya, kita memang selayaknya dihukum. sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Teruskan. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya, jadi beberapa perkataan ini menunjukkan iman dari seorang yang ganas, bahwa imannya berkata bahwa dirinya memang adalah orang berdosa. Dia memiliki iman juga, saya patut menerima hukuman. Imannya juga berkata bahwa Tuhan Yesus bukan orang berdosa, berarti orang benar. Bahkan dia mengakui bahwa Yesuslah pemilik surga. Ya, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lanjutkan boleh? Lalu ia berkata, Ya, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. apabila engkau datang sebagai raja. Ya, jadi perkataan dia bukan Tuhan. Kalau engkau Tuhan, ayo Tuhan mari turun bareng dari salib ini. Dia tidak berkata semacam itu. Dia mengakui orang berdosa. Yang dia minta dari Tuhan, Tuhan, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Lanjutkan ayat yang selanjutnya. Kata Yesus 43. kepadanya, Kata Yesus berkata, kata Aku Yesus kepadanya, berkata kepadamu. kita baca bersama-sama ayat ini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya yakin ketika dia mati, dia rasakan sukacita, karena sudah mendapat janji keselamatan di saat dia mati. Makanya dia tetap bertahan. Ya, dia tidak menghujat. Ya, bisa orang ini bisa menghujat. Ya, dia pikir mungkin kalau hatinya tidak terus, oh saya pikir tadi Tuhan mau selamatkan aku dari salib ini. Tapi Tuhan berkata, aku bersama dengan engkau di Firdaus. Yang selanjutnya, yang kelima, yang terakhir adalah seorang yang terkenal berbuat dosa. Ya, sudah diketahui dosanya oleh semua orang. Ya, Lukas 7 ayat 39. Nah, ini dosa-dosa yang mencolok. Sudah terkenal, sudah tidak tahu malu. Ya, disebut sini adalah orang sundal. Lukas 7 ayat 39. demikian firman Tuhan. Ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Ya, ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ya, kalau dalam terjemahan lain dikatakan
seorang sundal. Ya, ini orang yang mohon maaf menjual dirinya. Orang, ya teruskan. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pulam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, Ya, dekat kakinya. ya, Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. terus. Ketika orang Farisi Ya, yang ketika orang mengenal Yesus Farisi melihat hal itu, teruskan. ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, Jika tentu ia nabi, tahu ya, teruskan. siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Ini tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya, ganti, perempuan itu adalah seorang Sunda. Ya, seorang Sunda. Orang Sunda, mohon maaf, dari pakaiannya kelihatan. Ya, karena dalam Alkitab dikatakan ada orang berpakaian Sunda. Ya, dilihat dari jauh, oh ini pakaian Sunda. Orang ini datang kepada Tuhan. Ya, dia memecahkan sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Teruskan. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ya, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, Simon. ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ya, Saud Simon, katakanlah guru, ya, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. ya, ada dua orang yang berhutang. Teruskan. Yang seorang berhutang 500 Yang dinar, seorang 500 dinar, yang lain 50. yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, Ya, karena mereka tidak sanggup membayar. maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Ya, Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi ya. dia? Pertanyaan, siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Kalau kasih, Simon juga sudah menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan menjamu Tuhan di rumahnya. Tapi pertanyaan, siapakah yang lebih mengasihi aku? Ya, seperti itu. Jawab Simon. Jawab Simon, aku Ya. kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Ya. Teruskan. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ya. Dan sambil berpaling Sambil kepada berpaling. perempuan itu, Teruskan. ia berkata kepada Simon, Ya. engkau lihat perempuan ini. Ya, sambil berpaling berarti Tuhan melihat perempuan ini di kakinya. Ya, di kaki. Teruskan. Aku masuk ke rumahmu, Ya. namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Ya, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, Engkau tidak mencium aku, Ya. tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. ya, cukup dulu sampai situ. Nah, dari beberapa kisah ini, dosa sebesar apapun, dosa seterkenal apapun, bagaimana kita pandai menyembunyikan dosa. Walaupun dosa itu sudah mempermalukan hidup kita, ya, walaupun dosa ini sudah akhirnya harus menghukum kita seperti seorang yang di kanan. Semua dosa bisa diampuni oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau menghargai semua kasih karunia Tuhan, ya, sekalipun dosa kita merah seperti kain kirmisi, Tuhan akan buat seperti bulu domba. Nah, ini semua bisa diselamatkan. Asal kita lihat dari semua orang ini, dia mempergunakan kesempatan yang ada. Ya, dari perempuan yang berzina, dia terus berlutut, dia tidak membela diri. Ya, dari Paulus, ketika dia mengalami kebutaan secara jasmani, dia mengakui bahwa dia juga menganiaya bukan hanya jemaat tetapi Yesus Tuhan. Selanjutnya, ya, seperti seorang pemungut cukai, ketika Zakheus melihat Tuhan, dia langsung berlari menemui Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Ya, ini sikap orang berdosa yang akan diselamatkan. Dia mencari Tuhan. Ya, dia mencari Tuhan. Dan ketika Tuhan mau ke rumah, dia menyambut, dan Zakheus
mau berubah dan mengembalikan 4 kali lipat. Dan selanjutnya orang yang di samping kanan, dia seorang pembunuh ganas. Dia mengakui dosanya dan dia diberikan janji oleh Tuhan. Akhirnya aku bersama dengan engkau pada hari di Firdaus, sampai orang yang terkenal berbuat dosa. Ya, orang ini dia pecahkan semua hati kita, semua hatinya. Ya, seperti lagu tadi, 4 macam perempuan yang dinyanyikan di kakimu. Ya, sampai yang keempat, ku pecahkan genap hatiku bagimu Tuhanku, air mata sembah sujud ku hanya bagimu, sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah tempat yang terindah di kakinya Tuhan. Ya, kita boleh nyanyikan lagu yang Yesus terindah saja. Bagaimana harus ku ucapkan rasa terima kasihku. Ya, ini ada 5 bait rap, semuanya dinyanyikan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Harus ku ucapkan, nyanyikan sungguh-sungguh, rasa terima kasihku. Tiada kata yang terindah yang dapat ku ucapkan bagi kebesaranmu. Yesus terindah, semuanya nih, semuanya nih. Tanah liat yang indah kau ciptakan, mencari bentuk yang mulia. Terindah, firman-Mu ajaib, kambing-kambing yang hancur berserakan, jadikan satu. Yesus terindah,
Jika yang hancur kau jadikan satu, kau berikan hidup bahagia. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, ku persembahkan segala kepujian kebesaran. Ku persembahkan, ku persembahkan segala kepujian bagi kebesaran. Sekali lagi, ku persembahkan, ku persembahkan segala kepujian bagi kebesaran. Kita tundukkan kepala kita. Mari. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada. Sekarang juga Dia ada di tengah-tengah kita. Saat kita beribadah, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Dia yang tahu dan melihat segala pergumulan kita. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita derita, rintangan yang kita lalui, sehingga kita tidak bisa maju melangkah. Ada rintangan yang menghambat perjalanan kita. Bisa perjalanan usaha kita, pekerjaan, pendidikan, rohani kita terhambat. Mari, Tuhan siap menolong kita. Sesuai dengan janjinya, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada bersama kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari, mungkin ada yang butuh untuk ditolong oleh Tuhan. Ya, butuh ditolong oleh Tuhan. Boleh berdiri. Haleluya. Yesus terindah. Terindah. Firman-Mu ajaib, yang hinakan ciptakan menjadi bentuk yang tanah liat, tanah liat yang hinakan. Amin. Menjadi bentuk yang mulia. Benar Tuhan, tanah liat yang tidak berguna apa-apa, Engkau bisa buat menjadi sangat berguna. Itulah manusia kami dari tanah liat. Biarlah kami berguna bagi-Mu Tuhan.
Kalau selama ini kami tidak berguna, kami merasa hidup kami sia-sia, tidak menjadi berkat, menjadi beban bagi orang lain, membuat banyak orang susah dan kesulitan. Hari ini Tuhan tolong kami, jadikan kami berkat Tuhan, menjadi orang yang berguna bagi diri kami, bagi orang sekitar kami, keluarga kami. Tuhan, hari ini ubahlah kami dari tanah liat yang tidak berguna menjadi tanah liat yang berguna bagi Tuhan. Tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu, ubahkan hidup kami, dan Engkau sanggup mengubah kami. Jika selama ini kami hanya hidup dalam kekecewaan dan putus asa, hari ini tolonglah kami Tuhan. Kami bersemangat, kami bergairah, kami menepati setiap apa yang dikatakan dan mempercayainya, yaitu firman Tuhan yang kami dengar, akan kami lakukan dan kami akan praktekkan. Di sanalah mujizat Tuhan terjadi. Berkati kami sekalian, Roh-Mu yang kudus menolong kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan ya, 2 kali untuk kas dan juga untuk baksos ya. Ada pertemuan di udara ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya itu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar kehadiran adalah kegirangan. Pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan. Pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan. Dan ada yang kita pertemuan di udara, pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan. Anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Ya, pertemuan di udara ya, saat Yesus datang kembali. Kita doakan yang masih sakit, Popo, Opo Romando perempuan, bapaknya ya
Pak Edi, Pak Uju, Bu Iin Juwaria, Pak Ajat. Ya, kita pakai berdiri. Yang mau jadi imam-imam, ya ada formulir di apa? Ya di depan itu, ya bisa diambil ya. Jadi nanti akan mengikuti penataran. Ya, hari Jumat penatarannya di sini jam 6 ya, Jumat jam 6 sore atau malam penataran untuk calon imam-imam. Kita tuduhkan kapan? Ya. Oh ya, hari Kamis penataran baptisan jam di ya. Oh ya, Bang Petra ya, di rumah Bang Petra untuk penataran baptisan. Ya, mari kita berdoa. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan, buat Popoh, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oporomando perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Edi juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Uju juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Iin Juwaria juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Ajat juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Berkati anak-anakmu sekalian dimanapun mereka berada, dan khusus yang sudah hadir hari ini, biarlah berkati usaha pekerjaan pendidikan mereka yang belum punya usaha pekerjaan, masih menganggur. Engkau adalah pencipta lapangan pekerjaan. Engkau berkata orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Itu berarti Tuhan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri pekerjaan yang baik bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Susan yang keluar kota. Tuhan berkati anak, mantu, cucu, iman dan juga pekerjaan mereka. Bangsa dan negara kami juga berkati, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, wali kota, bupati, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia berkati Tuhan. Kami juga berdoa buat negara-negara sedang berperang, saling menghancurkan. Sadarkan para raja, para panglima, supaya mereka mau berdamai. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pulanglah dalam sukacita, dalam naungan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati.